Kibalisay Ya kana ngakiji Satu cek satu Cek 1 2 3 1 Mbak Jimmy Saripata Malabiriku dimanapun berada, saya cukupkan lagu dari Dian Ekawati, Pak Baluk Bunga. Selanjutnya kita akan mengikuti siaran langsung coba-coba Namang Kasara dari Warung Makan Juku Ejaya, Dusun Landa Galesong, Kota Kabupaten Takalar, yang akan dipandu oleh Dengsi Bali dan juga Denangga. Dan hari ini dengan judul Ayo Makan Ikan bersama narasumber Najmawati SKM. Beliau adalah nutrisionis dan juga Suwardi Mangka. Beliau adalah Kades Desa Galesong, Kota Kabupaten Takalar. Selamat mengikuti. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denangga Delia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desi Bali. Alhamdulillah. Ngapa sumpahin aku dalek kaman jadi kucini kide luara napaingan di Pantai Galesong. Masya Allah. Iya. Kita berada di pantai nih Denangga dengan Delia. Iya. Usin kenapa? Iya. Suasana ini di rumah makan Juku Ejaya sungguh sangat mempesona Delia. Iya, mana tinag ka nakaman jud nangga. Jadi alhamdulillah sari-sariku nia kapilangiri sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Puna biasana den nangga Desi Bali acara cobe-cobe na Mangkasar lalang kiri akuarium mah. Judi nga to. Iya, di studio. Di ruang Kaman ni te narati ki Rilopia. Nampai ini juga perahunya, perahu terapung. Dan ini juga lokasinya kita ada di lokasi Rumah Makan Juku Ejaya. Dusun Landa. Galesong, Kota Kabupaten Takalar. Tapi Desi Bali, apakah sebelumnya sudah pernah datang bawa keluarga di sini? Napa baru-baru ku batun. Jadi pasti takut kita. Makanya ajak keluarga untuk datang di sini menikmati indahnya pantai Dusun Landa, Warung Makan Juku Ejaya. Baik. Jadi kita ini ada di acara cobe-cobe na Mangkasar di Rumah Makan Juku Ejaya. Dan insya Allah nanti sahabat budaya Saripata Malabiriku, acara cobe-cobe na Mangkasar ini kita akan mengetahui seperti apa potensi desa di Galesong Kota ini. Sebentar ada Pak Kades, Bapak Suwardi Mangka, kemudian juga apa karena topik tato ayo makan ikan. Apa nani suroking ngandre juku. Kasih kita pun ngandre juku Delia. Ada tentunya berkaitan dengan gizi di sini. Jadi sinampe nih ahli gizi, nutrisionis, Ibu Najwawati. Mawati. Gak tahu ibu. Jadi bagaimana gizi di dalam. Jadi sebentar juga kita akan melihat seperti apa menu-menu yang disajikan di Rumah Makan Juku Ejaya ini. Juku Ejaya itu terkenal. Ada sebentar kita akan lihat aslinya Juku Ejaya kalau di Galesong Kota ini. Kemudian juga menu-menu apa di rumah makan ini. Sebentar kita dengar seperti apa itu arti daripada Rumah Makan Juku Ejaya. Apakah Juku Ejaya artinya baru saja dari laut, baru kita bakar. Jadi sabar lagi. Tanya nih Pak Desa, ini acara anakku dong. Desi Bali. Selamat ki. Tidak jadi macet antu. Assalamualaikum Pak Desa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tah? Alhamdulillah baik-baik. Baik-baik. Iya. Juga hadir Ibu Najmawati. Beliau adalah ahli gizi. Karena berhubungan dengan di tempat ini kita makan ikan, tempatnya ikan, seperti apa gizi ikan yang terkandung di dalamnya itu. Betul dan Tapi Desi Bali kita
apa dengan Pak Desa dulu. Iya, ini. tanya dulu sama Pak Desa apa yang mau Jadi ditanya. Pak Desa ini sehubungan dengan warung makan yang kelihatannya sudah maju Pak Desa. Nah ini awalnya yang merintis rumah makan Joko Ejaya di pinggir pantai Dusun Lana ini, apakah ide dari masyarakat ataukah dari memang petunjuk dari pemerintah setempat termasuk kepala desa di sini? Ya, terima kasih. Jadi sebelum saya menjadi sebagai kepala desa, saya ini basic usahanya memang dari ikan. Oh iya. Jadi saya ini adalah pengusaha ikan sebelum menjabat sebagai kepala desa. Iya. Sehingga timbul dari pikiran kami sendiri bahwa alangkah bagusnya di sini kalau saya bisa bangun kayak kuliner seperti ini. Dan ini bukan dari pikiran masyarakat, tapi ini adalah ide saya sendiri. Oh, idenya Bapak bagus Idenya juga sendiri. Pak idenya. Mengingat karena di sini memang potensinya ikan. Betul, betul. Begitu. Iya. Kalau ikannya di sini Pak Suwardi bermacam-macam ikan apa? Pak ada ikan katamba, ada ikan layang, macam-macam ya Pak Suwardi. Jadi jenis ikan itu di sini Pak rata-rata dari ikan karang. Oh karang ini Iya. Pak. Kama juga eja, Iya. termasuk katamba dan cepa. Iya. Dan di sini itu ikannya tidak pernah sentuh dengan es. Oh kami. Jadi dari nelayan langsung masuk di warung ini. Oh kami jadi. Iya. Pak Suwardi. Barangkali itu yang Pak Desa ini bilang warung makan Joko Ejaya karena seakan-akan ikannya masih berdarah-darah sudah masuk di warung ini dibakar-bakar begitu. Jadi begini Pak, itu ikan merah memang ada ikan namanya ikan merah. Oh, iya. Dan mungkin ada beberapa itu kampung nelayan menghasilkan ikan merah. Tapi di sini itu orang bilang paling enaknya ikan merah ada di desa Gelesong Kota Dusun Lana. Oh begitu. Iya. Artinya kualitas ikan merah di Dusun Lana ini bagus sekali Ustaz. Sangat bagus sekali Pak. Saya biasa enjo kuci ini enjo Pak Suwardi pernah ikan merah itu Joko Eja. Biasa di air kedalaman ya, yang paling dalam gitu diambil gitu. Jadi ikan merah itu kalau di sini menurut keterangan nelayan, karena sambil saya mempelajari juga ini tanya-tanya juga sama nelayan. Iya. Jadi ikan merah itu di sini tempatnya di karang-karang katanya. Oh. Sehingga bahkan saya pernah Bukan tanya. ikan nanu Pak Suwardi, ikan kerapu. Bukan, ada kan ikan Ada kerapu? juga ikan Iya. kerapunya, ikan sulutnya. Iya, ikan sulut, iya. Nah, pokoknya di sini rata-rata ikan karang. Oh, ikan karang. Jadi yang hidup di karang itu rata-rata di sini kayak kerapu, Iya. katambak merah. Ketambak merah. Oh iya. Nah begini Desi Bali, sehubungan dengan warung makan Joko Ejaya Dusun Lana ini di pinggir pantai, bagaimana mengupayakan masyarakat di sini untuk bisa menghasilkan ikan yang lebih banyak? Apakah ada berupa artinya kerjasama dengan masyarakat ini untuk mengupayakan bagaimana tidak terputus mengenai sumber ikan untuk dikonsumsi di sini? Bagaimana Pak? Jadi nelayan itu di sini, makanya rata-rata nelayan di sini memakai pancing. Oh, pancing Pak. Iya, semata-mata pancing, bukan dia tidak memakai pukat atau jala Iya. atau apalagi berupa bom apa. Oh iya. Tidak ada, kenapa? Karena dia ingin berkepanjangan untuk hasilnya bisa didapat. Dan hasil ikannya juga segar, enak. Oh, aman jadi. Iya, jadi rata-rata ikan pakai. Ikan, iya. Mengenai masalah cara mendapatnya, di sini nelayan sudah begitu cerdas, pintar. Ya sudah biasa. Sudah terbiasa ya. Iya. Nah ini Pak Desa, apakah ada bulan-bulan tertentu untuk bisa oleh pencari ikan di laut itu banyak didapat Pak Isa? Jadi kalau persoalan ikan Pak di sini mulai dari bulan 5 berjalan sampai sekarang ini dan berakhir sampai bulan-bulan 12 ketika besar ombak. Oh, besar ombak tidak ada. Artinya yang susah ikan naik kalau nelayannya susah turun. Oh, iya ombak. Ombak besar. Iya. Dan memang dilarang. Oh, ngamen. Iya. Baiklah Pak Suwardi, saya menuju ke Ibu
Dokter Najwati ya. Iya. Saya mau tanya ini Bu, biasa kan orang makan ikan itu biasa cacingan ya Bu ya? Iya. Apakah itu orang makan ikan biasa sehat ya Bu? Terima kasih Pak. Jadi saya sebagai ahli gizi di sini itu sebenarnya dikatakan makan ikan itu cacingan, memang itu adalah mitos. Oh, gambarnya. Anu nanjar ya ulun ibu karena pun bengan rejuku anakna kecacingan ya anaknya. Padahal itu tidak betul. Oh iya. Iya, yang betulnya itu ikan itu banyak mengandung zat gizi, terutama itu berfungsi sekali bagi anak-anak, apalagi ibu hamil. Di mana ikan itu mengandung, ada dikatakan omega 3. Dia juga mengandung protein. Protein dengan omega 3 dia dapat mencerdaskan anak. Artinya dia berpengaruh ke proses pembentukan otak pada anak. Jadi dia mulai dari dihamilkan dalam janin sampai anak itu umur 2 tahun itu butuh protein yang tinggi untuk perkembangan otaknya. Iya Pak. Jenis ikan apa saja ini Bu dokter biasanya yang dimakan yang bagus, dia punya gizi? Iya kan bermacam-macam ikan di sini. Iya. Sebenarnya begini Desbali, karena kita insya Allah berbincang-bincang, kita dengarkan dulu selingan lagu. Oh, kamu jadi siapa? Ini enggak iya. Maka baca dulu kita dengar sebuah lagu balik kelong. Sarwa nipu
sangku pariyati ia sarwa ni puji pamarentana aman sanang nan salewanga Ya, kita lanjut Des balik bincang-bincang dengan Mbak Desa. Tadi kan Desi Bali mempertanyakan gizi yang baik untuk anak. Bagaimana ini? Mengenai gizi untuk anak-anak yang baru dalam masih janin, bagaimana Ibu Najmawati ini? Jadi kandungan gizi yang terdapat di dalam ikan itu ada kandungan proteinnya, kemudian ada kandungan omega 3-nya, di mana fungsi daripada omega 3 di dalam proses pembentukan sel otak anak itu sangat berpengaruh sekali untuk kecerdasannya. Begitu juga pada anak balita yang
yang sudah lahir ini juga sangat mempengaruhi terhadap perkembangan otaknya. Kemudian untuk kandungan gizi ikan juga ini sangat bagus bagi orang yang terkena kayak jantung, kolesterol, karena kandungan ikan ini kandungan kolesterolnya rendah dibanding dengan kalau kita mengkonsumsi daging, daging ayam atau daging sapi atau itu. Jadi ini juga manfaatnya juga ini ikan, dia juga mencegah kita jangan sampai kita depresi. Itu ada kandungannya. Karena kalau kita katanya makan ikan banyak makan ikan, karena ikan ini mengandung omega 3, ini dapat mempengaruhi hormon depresi. Jadi dia menurunkan depresi, hormon depresi. Sehingga jadi kalau kita depresi, pergi makan ikan supaya kita tidak depresi. Iya. Dengan ketujuku dan enggak. Jadi pergi makan ikan kalau kita pada saat kita depresi. Itu. Kemudian ini juga makan ikan ini juga ada memang anunya dari Bupati, ayo kita makan ikan ke Jetakalar. Iya, makanya ini memang kita harus dianjurkan betul untuk mengkonsumsi ikan karena memang resikonya untuk menderita penyakit degeneratif, terutama penyakit jantung dan kolesterol ini sangat bagus untuk mengkonsumsi ikan. Itu barangkali. Nah memang ini tempatnya ini di Sibali karena anginnya, udaranya ini sangat segar, termasuk sudah dalam keadaan depresi, menghilangkan stres. Menghilangkan. Ini Ibu Dokter, apa itu yang potensi desanya di sana yang kita bicarakan ini? Jadi Dokter. ini kita kembali ke Pak Desa Desa Bali mengenai begitu kalau kita memandang luasnya lautan ini, sejauh mata memandang bagaimana itu potensi-potensi yang ada di laut ini yang bisa dimanfaatkan Pak Desa. Pak Desa, Iya, jadi di desa kami ini, Desa Galisong Kota, terus Dusun Lana, potensinya memang dari laut. Di mana di sini nelayan 60%. Jadi memang hasil dari desa Ayane ikan dengan telur ikan terbang. Oh, ada juga telur ikan terbang. Ikan terani. Iya. Dan itu musiman. Musim Dia mulai dari bulan 6 berakhir dari bulan 10. Waktunya mencari itu. Iya. Jadi di sini itu sumber potensinya adalah nelayan, hasil laut dan juga kebudayaan. Baiklah, kita mendengarkan dulu telepon ini di Nangga di Jadi, 0811. Pendengar di mana saja berada, di acara Cubit-Cubit Makassar di Warung Makan Juko Ejaya Dusun Lana, kita bisa bergabung dengan 0811 400 9250. Iya. Mai makirin dari pendengar ke dengar ke Pro 4. Iya. Sekali lagi kita panggil penelpon yang mau bergabung di acara Cubit-Cubit yang untuk 0811 400 9250. Oh, jadi potensi desa di sini Pak Desa. Termasuk telur ikan terbang itu. Iya, betul itu. Nah ini pengalaman bagaimana menangkapnya itu dari telur-telur ikan yang dilakukan oleh nelayan Pak Desa. Itu lain dari yang lain juga karena kalau ikan mau ditangkap harus pakai pancing atau puka. Kalau ini batu sendiri kalukua. Alat penangkapnya. Iya, alat tangkapnya itu adalah daun kelapa. Jadi lain. Karena ini tidak ditangkap ikannya, khusus telurnya. Jadi telur ikan terbang itu naik di daun kelapa, bertelur, baru dia pergi. Jadi itu hanya meninggalkan telurnya. Jadi di daun kelapa itu tempat bertelur ikan terbang itu Pak Dia. Iya, di situ. Begitu habis bertelur dia tinggalkan telurnya.
Jadi ini Pak Desa kelompok nelayannya bagaimana ini? Ini Pak Desa. Kalau kelompok di nelayan di sini ya ada banyak. Banyak. Iya, karena memang di sini mayoritas adalah nelayan. Oh. Dan memang sudah banyak kelompok nelayan. Iya. Nah, ini kelompok nelayan yang ada di Desa Galesongkot, adakah semacam fasilitas yang disediakan oleh Pak Desa sendiri? Jadi begini, kalau berupa bantuan mengenai masalah nelayan, alhamdulillah mau dikata setiap tahunnya ada selama saya menjabat. Iya. Di mana karena memang sangat dibutuhkan oleh nelayan. Seperti alat tangkap nelayan, ataukah berupa mesin, ataukah fiber yang dipakai untuk menangkap ikan. Oh, amanjah. Memang itu sangat. Jadi makanya dibentuk kelompok nelayan. Iya. Jadi berupa penangkapannya itu ya biasa dibagi per kelompok. Itulah kelompok nelayan. Oh, iya. Nah, ini misalnya hasil nelayan banyak ikan yang misalnya diperoleh. Apakah ini ikan-ikan yang masih hidup pada saat bisakah dibikinkan kolam atau alat-alat yang lain sehingga ikan itu masih bisa hidup yang didapat oleh nelayan itu? Bagaimana ini, Pak? Oh iya, Pak. Sebenarnya karamba istilahnya ini, karamba. Oh, karamba. Iya, di tempat untuk memelihara ikan. Iya. Tapi di sini susahnya karena air kan pasang surut. Oh, kadang naik, kadang turun airnya. Iya, jadi bisa saja dibikinkan karamba tapi menjauh juga dari Bella ini Bella Sulu. Iya. Karena kapan Rini? Kapan dekat surut air berarti mati juku kah? Jadi cocok gitu. Oh, jadi bisa saja dengan pakai geramba tapi jauh keluar dari pantai ini, Pak. Iya, sedikit jauh dari pantai. Dari pantai. Iya. Ada berapa ini Pak kelompok nelayannya ini, Pak? Kalau di sini kelompok nelayannya ada puluhan, Pak. Oh, banyak. Ada banyak. Juga, ya. Iya. Karena memang di sini nelayannya mayoritas 60% nelayan di sini. Oh, iya. Jadi memang anjuran dari pemerintah bahwa diharuskan bikin kelompok. Oh, kamanjo. Supaya tidak biar dari pusat, bantuan dari pusat dia mencari kelompok nelayan. Iya. Jadi harus, itu wajib bagi nelayan ada kelompok. Jadi baik, kita di Bali tetap menunggu penelpon dari 0811 400 9250. Nah, ini acaranya coba-coba Makassar. Kita bisa juga melihat di YouTube Desi Bali. Iya. Ya. Kita kembali ke Ibu Najmawati untuk bicara masalah gizi ikan ini. Oh, jadi termasuk mitos itu, Ibu, kalau orang mengatakan kalau banyak makan ikan nanti cacingan. Iya, Pak. Jadi dulu memang orang tua kita dia tidak memberikan anaknya makan ikan karena dia pikir itu tadi katanya kalau banyak makan ikan dia kecacingan. Padahal itu ikan itu dia juga mengandung vitamin D. Ikan itu artinya memang dia juga mempengaruhi kerja jantung karena dibanding dengan makanan seperti daging juga ini sangat artinya bisa meningkatkan kolesterol bagi orang dewasa, juga ini sangat artinya dia mengandung lemak yang tidak bagus, artinya lemak tinggi yang akan mengakibatkan penyakit-penyakit degeneratif. Jadi semakin banyak makan ikan semakin kondisi tubuh ini semakin bagus, Bu. Iya. Oh, iya. Baik, kita bisa mendengarkan lagi selingan lagu barangkali sekali. Iya, bisa. Iya. Saya sentong kelon rongne. Oh, sungguh. Naku tes kino no. Apa lang tes ka nga? Coba sadeng. Ya ame boto-boto angku, juku apanya jaga pakai bu. Gampang dulu boto-botoanmu. Iya mi
kan? Ikau toseng laku kutanang buku apa paling sesa. Jadi rekena boto-botono ia mintu juku babala gandra. Anu kosennya ureto yang pemesi. Apa ya do? Apa ya? Kecil. Nene. Usare ko. Juku apa yang melesak dulu? Juku ngalu kareksona. Salah mengaku mako. Apa di? Juku tawasan dong. Kore memang tongko. Juku apa yang nagala ayah? Iya mintu juku jajara. Juku apa sarap keso. Juku sindrili. Ikaw toseng adalah kusare. Sare mak, salah juku nak kecil. Juku apa pentenar tamparang ah? Juku tenar kamparangan. Mengaku mako. Kau ngepikir ke? Tako salo. Mengaku mak. Juku kalotolo. Iya di. Kore na sungguh. Baru tahu. Juku apa ya makan nari poli. Iya mintu juku salah tanja. Salai bedeng. Apa di paling? Nikana juku salamata dong. Apa nanya juku salah mata? Iya. Picong kapan? Anjo biasa na bangkungnya anu ratio dong. Oh, dia biasa na pare bibikan. Cocok nih, percis. Juku apa ya? Njung ke barambang. Juku ni saring bombang galur. Salai bedeng. Apa ji paling? Iya mintu juku kalotoro. Tiga aku sari kok. Juku apa ya kener kamparang ah? Kener kau ribang tua. Dadeng. Mengaku mak. Tidak kamu kan? Kemana kau? Iya. Juku layan dong. Ingat mana boleh layang. Layan ini. Kau toseng ku sare. Apa? Juku apa ya? Ama ke lepis. Juku nasa ikan dingin. Ite ai. Mengaku mak. Mengaku mak kok. Juku papa aku lu dopala. Jangan dengan kau semua yang ada. Sama-sama. Bodoh. Juku apa yang nagala ayah? Iya mintu juku jajala. Juku apa sarok keso. Juku sindrili. Ini pongan deh lagu tarian kok. Tanang tolin. Juku apa ya makan nari poli. Iya mintu juku salah tanja. Salai bedeng. Apa di paling? Nikana juku salamata dong. Bilang eri. Tanang itolin lu baji-baji. Siap. Bilang eri. Siap. Juku apa iya? Nyung ke barambang. Juku ni saring bombang galur. Salai bedeng. Apa ji paling? Iya mintu juku kalotoro. Juku kalotor ji paling. Apa di paling? Dong pala memang tongin na itolo Ganyan, kena juku kalotor. Ikaw, apa tuh tanya juku kalotor mako Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
Iya, Saribata Malak Biriku nih ya Kak Pilangeri, sahabat budaya dimanapun berada, pastinya masih Ki di sini di program acara tak ya mi anjo cobe-cobe na Mangkasara. Jadi sari-sariku sumpele ba makilangere kelon di enjo sumpeng kelon ah. Boto-botoan juku, denisen na kanan rin ingan re juku, ayo makan ikan. Jadi kalau tadi lagunya ya ada candanya, tapi ternyata mengandung makna bahwa ikan itu sangat syarat dengan gizi. Singkama sumpah nakanaya ibu ahli gizi, ada omeganya, kemudian juga mengurangi depresi. Jadi pun paling tidaklah sekali seminggu berkunjung ki atau makan ki ikan begitu. Iya, jadi sari-sariku nih Kak Pilangeri, alhamdulillah rini nih injaki ri rumah makan Baruga Juku Ejaya yang ada di Galesong Kota ya, Desa Landa, Kabupaten Takalar. Jadi kalau di sini tadi ada Pak Desa ya, Desa Landa, kemudian ada Ibu ahli gizi. Sekarang kita mau tahu juga seperti apa ini di rumah makan Baruga Juku Ejaya. Wih. Kalau di sini Masya Allah ada semua menunya yang pastinya berbahan dari seafood ya. Tapi sebentar pasti penasaran ide nanggap, penasaran tong ide si Bali. Mari Ki, saya banyaknya di sini. Iya. Jadi seperti apa awal dari rumah makan Juku Ejaya ini, kemudian bagaimana membangun atau mengelola usaha ini, suka dukanya, bawa berkah. Tahu gak, tambah gak dengan senyumannya. Jadi lulu itu hati, wih, apalagi dengan menu-menunya. Iya. Ini kan rumah makan Baruga Juku Ejaya. Mungkin kuliah kapan nih cari tanjo awal mulana ngapa nani kana rumah makan Juku Ejaya Baruga Juku Ejaya. Iya, tabe. Iya. Awal mulanya dibangun ini rumah makan Baruga Juku Ejaya. Itu pertama-tama awal tahun 2018. Iya. Salom ini. Iya, 2018. Di mana pada waktu itu di sini kan ikan pelelangan di samping rumah makan Baruga Juku Ejaya. Gimana Jo? Di samping kanan, di luarnya ini rumah makan. Di area kawasan ini dia. Iya, Baleanan dan Iya. Pak Balugang Kandria. Iya. Iya, di situ kita punya ide awal. Membangun rumah makan Baruga Juku Ejaya karena kata poin sekeluarga punale bakia balu juku cipuruki. Iya, yang tenan aku le kompromi ya. Jadi situ mi kan setiap hari kita bakar ikan. Jadi di situ kita punya ide lebih bagus ini kapan kita jual ikan bakar. Ya begitu awalnya. Iya, jadi di situ mi kita bangun mini rumah makan. Iya. Terus anggapan nani sabuk yang kana Baruga rumah makan Baruga Juku Ejaya apa kana segar-segar ke ikannya atau memang Juku Eja sajian utamanya menunya di sini dengugi. Iya. Kan mulanya rumah makan Baruga Juku Ejaya berupa balai-balai biasa ji. Iya. Beratapkan patongko istilahnya. Nipa. Iya. Iya. Jadi salo-salo salo-salo jo jai pengunjung. Niat mau kama kana ide lebih bagus kita kasih besar ini rumah makan. Jadi tercetus mi bapak untuk naluar mi nanua. Oh iya. Na sare mi poing anjo kama wala suji ya pantasnya sumpah tamat kak main ini wala suji nanjor ya minjo Baruga ya lasugi anjor minjo nia kana dinamakan mine Baruga. Iya, jadi terus injo Juku Ejaya pada umumnya reni papeka nga Juku Eja nagappa. Oh iya. Jadi Juku Eja nagappa di. Iya, Juku Eja katamba bermacam-macam ji, tapi andrini terkenal di lana karena Juku Eja. Juku Eja na lana. Iya. Baji ki berui. Iya, freski, masih baru iya. Tapi nake kan macam-macam Juku Eja. Atau dengu gitu.
Nah, niat mau kucini Andri ini juku eja le batunu, niat tomo juku eja, iya, juku eja apa sekarang masih apa namanya? Masih segar mentah, ya, masih mentah kamanjo. Ina tomo cumi-cumi na. Ina lo kiloro na denangga wede desi Bali. Punang kamanjo denguki sinampe pasendi maiki rongan joreng kiri denang. Oh denangga. Denangga. Mari ki di patarno sami denangga sinampe nampa maikin rene punang Iya, coba. terima kasih Delia. Saya kembali ke Pak Desa. Ini di sini Pak Desa ada kelihatan pulau. Pulau apa namanya? Adakah keluarga di sana? Iya, ada pulau di sana Pak Desa. Apa pulaunya, Jo? Jadi ini pulau di sebelah Pak dulu KDC namanya. KDC. Iya, iya di belakang ini nanti diangkat menjadi San Robengi. Oh, San Robengi. Jadi dulu sebelumnya ada ini kata umumnya ini sekarang San Robengi. Iya. Jadi di sana itu ada 5 kepala rumah tangga, Pak. Sekarang ini. Sekarang ini. Dan masing-masing mata pencahariannya sama dengan masyarakat sini, nelayan juga, melaut juga, melaut juga. Iya. Nah ini di sana Pak Desa, apakah ada sumber air tawar di sana ini di pulau ini di San Robengi? Jadi ada. Tapi yang saya lihat ini masyarakat di sana lebih sering ambil di sini, di daratan sini, di desa ini. Tapi ada juga air tawarnya di sana. Tapi banyak-banyak dipakai mandi. Iya. Banyak-banyak dipakai mandi. Oh jadi warga di sana yang tinggal ini jelas sebagai pencariannya di laut juga nih. Iya di laut. Tapi ada juga yang jualan-jualan. Karena di sana itu kalau hari libur ramai juga orang di sana pergi berkreasi. Oh banyak pengunjung di sana. Banyak pengunjung. Iya. Tentu naik sampang ke sana ini. Iya jadi masalah angkutannya ke sana tidak susah Pak. Tidak susah. Kan tidak punya rezeki antale. Aku lagi ke patale kamu. Tena aja nasa lawat tuh menitnya paling lama 15 menit. Paling lama sekali 15 menit. Jadi desi balik penawarannya Pak Desa ini sangat bersyukur, sangat bergembira mendengar kita mau dibawa di pulau San Robengi. Ya nanti lain kali Pak Desa bisa jalan-jalan di sana. Naik anu tau ke Tintin Ponjo. Jadi di sana Pak Desa di pulau ada juga mata pencarian macam jualan juga ya Pak ya? Iya ada. Di sana kan setiap hari libur ramai. Oh begitu. Jadi ada juga jualan-jualan. Oh iya. Tapi kalau beli apa-apanya dari sana ke sini, beli di sini juga Pak Desa. Biasa juga bawa tapi ketika kehabisan beli di sana. Oh, begitu. Tapi agak mahal di sana juga. Namanya laut. Diperhitungkan transport. Halo, kita turun telepon dulu Pak Denangga ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Coba nama kasar tapi di warung makan juga jalan dusulana. Betul ke mana? Iya, halo, assalamualaikum. Halo, dari siapa? Betul ke mana? Dari Denggasi. Oh, Denggasi. Oh, Denggasi di Makassar. Apa yang ini saya mau tanya ini? Iya. Tentang potensinya ini Galesong. Kalau didengar-dengar ini potensinya Galesong akan ikan ini luar biasa. Iya, luar biasa. Karena yang mau saya tanyakan, kehadiran pemerintah itu dalam mengembangkan potensi ikan ini, apakah cuma rumah makan ataukah ada usaha kecil-kecil, apakah yang bentuk yang bisa mengelola ikan itu bukan cuma dibakar, dimasak, dan lain-lain. Mungkin kalau memang ada peranan pemerintah, maka kehadirannya untuk para kelompok-kelompok nelayan itu sangat dibutuhkan. Betul. Begitu mungkin yang saya mau tanya ini sama Pak Desa kayaknya. Iya, Tabe. Terima kasih banyak. Iya, Tabe Pak Suwardi. Iya, begitu Pak Desa pertanyaannya. Apakah selain warung makan yang dikelola ini, adakah semacam pabrik ikan yang biasa bagaimana ya Pak? Ya, jadi di sini tuh Pak, di desa kami ini ada juga masyarakat kami semacam pengumpul ikan. Ada juga. Jadi
restoran-restoran di Makassar juga itu banyak-banyak ikannya dari sini. Oh begitu ya. Iya. Ya karena kenapa? Di sini ikan itu katanya paling segar adalah ikan dari sini. Jadi kalau di Makassar di Pajang itu bisa dijadikan sampel. Jadi kulit di Pajang-Pajang dan leka nganjo nih betul Pak Andre. Anggap dari restoran di Makassar dan lihat ini segar. Nampai na cini amati memang miloro na Pak Desa. Karena kesegar. Ini jam-jam apa kita lanjut saja Pak Desa lanjut. Iya, jadi bukan hanya dipakai untuk di sini. Terkadang arah dari luar ada mau bikin acara kayak di Tanjung apa datang di sini beli. Bahkan ada pernah pengunjung dari Barombong Pak, saya tanya. Kenapa di sini kita beli ikan merah sama ikan katamba? Nah, dia bilang mau gak bikin acara di Tanjung ini tapi terkenal di sini segarnya. Enak rasanya katanya. Iya. Karena apa jam-jam kira-kira pencari ikan itu jam-jam berapa sehingga sampai ikannya segar itu Pak Desa? Jari anjo. Iya. Jari tabe Pak Desa injo sumpeng denangga Pak Desa sangin cini mijamna. Tena kecini injo sumpeng. Ada toh kegiatannya. Jadi nantinya tidak tuntas ki natamani ki. Iya, tapi lanjut ki lagi Pak Desa. Ini tadi denangga natanya ke jam-jamnya itu. Iya kan ini berbicara ikan segar. Bayangkan dari Barombong datang di sini mencari ikan segar. Itu Mina saya pertanyakan jam-jam berapa itu pencari ikan di sini tetapi segar ikannya. Jadi di sini tuh Pak nelayan dia berangkat itu jam 2 malam. Oh iya bangi deh. Bangi. Jadi di sini itu rame kalau malam. Jadi teke coba-cobain taman mandiri pun datang ke bangi, nah buru kita tahu. Jadi jam 2 dia berangkat, dia balik paling cepat jam 8. Bahkan ikannya sampai di sini biasa masih hidup. Goyang-goyang masih hidup. Tapi memang cocok ke sumpahin karena atau Pak Desa ke kucini ke sumpahin dan nangga jo mai juku apa segar kah? Memang gue betul-betul ikannya masih segar. Iya, jadi ini mungkin yang membedakan seperti tadi Pak Desa kita bilang bahwa yang ikan merahnya di daerah lain dengan di daerah Galesong ini ya. Beda. Beda. Jadi untuk Anda Saribata Malak Biriku yang sementara mendengarkan acara Cobe-Cobe Namang Kasara, masuk makin juga gabung karena disiarkan juga di YouTube-nya RRI Makassar dan juga di Facebook-nya Pro 4 RRI Makassar. Iya. Jadi gabung makin di. Saya kira Delia bisa bertanya kepada Ibu Najmawati mengenai gizi nih. Tadi memang kita sudah bertanya, tapi saya kira bagus kalau Delia langsung juga bertanya kepada Ibu Najmawati mengenai kandungan gizi ikan. Kali Pak Misumpah atau Najmawati. Apa nih Bapak? Karena apa? Bagaimana kalau seumur saya ini mendekati 60 Ibu, apakah masih penting untuk mengkonsumsi ikan ini? Bulan jadi nangga tadi malah natena namun tulu juku deh. Ya, tengah mana tahu Ibu pertanyaan. Iya, terima kasih. Jadi tadi dikatakan bahwa dengan seumur saya ini apa saya masih boleh makan ikan. Justru dengan seumur Bapak atau 40 tahun ke atas itu justru diharuskan selalu makan ikan. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi daging. Karena kandungan gizi daging dengan ikan itu beda. Dilihat dari kandungan lemaknya. Cuma jangan terlalu banyak daging dimakan, bisa sedikit supaya ada kekuatan ya Dok. Iya, jadi daging itu tidak dianjurkan untuk sering-sering mengkonsumsi bagi umur yang sudah 40 tahun ke atas. 50-an. Jadi kita harus mengkonsumsi ikan. Jadi selain tadi apa yang saya bilang kandungan gizinya itu selain dari protein, omega 3, kemudian dia juga dia juga bisa menurunkan depresi, dia juga mengandung vitamin D. Jadi ikan juga itu mengandung vitamin D yang memang jadi kita diperlukan. Syarat sekali kandungannya itu ikan deh. Tena pinjo sumpaing bayon juku ikan terbang tuing. Jadi
luar biasa potensi di desa di Galesong Kota ini, termasuk di Dusun Lana. Mudah-mudahan usaha-usaha daripada warung makan di Dusun Lana ini semakin maju sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia. Jadi kembali diingatkan dulu sahabat budaya tawa bergabung tonri acara cobe-cobe na Mangkasara untuk Ane Aloadi Andrini Ri 0119250. Iya, baju kapang punalangir ki poin kelon dia. Iya, saya kelon to delia de nangga. Iya. Lama ki pilangeri. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Ya, saripata malak biriku nia kapilangeri rusak-rusan aku yang ngasekna. Minro kike sekuniri cobe-cobe na Mangkasara pastina re injakiri rumah makan baru Gajuku Ejaya. Ya, masih ada ahli gizi, kemudian juga masih ada Pak Desa. Ya, tabe Pak Desa nak kita sing kota nangka sumpel lebat medan nangga, lebat tomi desi Bali. Akhirnya atau ini Pak Kota nangko Pak Desa. Ini kan kita lihat bahwa Galesong ini, Galesong Kota khususnya, merupakan satu daerah yang potensinya luar biasa. Ini
lain tentunya ada kaitan antara ya kemudian sinergitas antara pemerintah dan juga masyarakat. Ya, pengembangan hasil potensi-potensi khususnya di bidang perikanan ini untuk kedepannya seperti apa itu Pak Desa? Jadi begini, di sini itu karena yang setiap harinya kita lihat ini hanya untuk warung makan atau ke Makassar. Dengan adanya ini kuliner-kuliner yang saya bentuk seperti ini untuk mengundang bagaimana bisa orang dari luar masuk, karena terpikir bahwa kalau hanya laku saja di desa-desa ini sudah sangat terlalu kecil. Sehingga timbul ide kami bahwa untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa kami ini, alangkah bagusnya kalau saya bangun seperti kuliner seperti ini. Dan alhamdulillah terjadi sekarang ini sudah banyak berkunjung bahkan dari luar daerah Bone kabupaten-kabupaten lain. Iya, seperti itu. Ini kan potensi yang ada di sini salah satunya adalah ikan merah Pak Desadi. Nah, ikan merahnya ini yang punya perbedaan dan cukup unik juga dibanding daerah-daerah lainnya. Apakah ini hanya diolah atau diperjualbelikan di sini atau mungkin keluar begitu, diekspor keluar, Pak? Jadi kalau ikan merah tidak diekspor, Pak. Iya. Namun ada juga hasil nangkapan di sini diekspor. Seperti apa itu? Ikan sunu, kayak garapu-garapu itu kan terkadang juga dapat ikan tenggiri. Cuma tidak kayak artinya jarang lah. Tapi inilah yang terpikir untuk kedepannya bagaimana saya bisa kembangkan untuk bukan hanya ikan warung. Iya. Dan selain itu Pak Desa, ini kan ada waktu-waktu tertentu bahwa kadangkala ikan di sini bisa banyak membludak begitu. Ini biasanya diolah seperti apa? Jadi begitu itu terkadang kalau artinya banjir lah istilahnya, lebih dari kebutuhan orang-orang setiap hari, maka ada pengeringan. Nah inilah UMKM-nya, istrinya ini yang kerja ini. Jadi partisipasinya ibu-ibu. Ibu-ibu, dijadikan ikan kering dan penjualannya ini sampai ke sentral. Bahkan orang yang datang biasa makan karena biasa dipajang-pajang di luar, Pak. Habis makan di sini dia melihat, dia tertarik, dia beli lagi kembali. Jadi seperti itu dan Nangga Desi Bali. Jadi ya, acung jempol buat Pak Desa dan potensi yang ada di sini. Nah, barangkali terakhir ini ada yang ingin disampaikan oleh Pak Desa kaitannya dengan pengembangan wilayah ini dan juga kesejahteraannya masyarakat. Iya, jadi pesan kami Pak, Bu, terkhusus dengan yang ada di pesisiran ini, karena memang masalah potensi tentang kuliner sudah alhamdulillah ya saya lihat. Namun ada satu yang sangat kami harapkan selaku pemerintah. Ya, apa itu? Yaitu penahan ombak. Karena di sini mau dikata bahwa setiap tahunnya ada abrasi. Jadi areanya di sini sering terjadi abrasi. Iya. Jadi di sini itu Bu, kalau masuk bulan-bulan 12, ombaknya ya kita pasti pangkap biar di mana-mana itu ombak besar kalau bulan-bulan 12. Iya. Nah inilah harapan kami ke depan selaku pemerintah desa ini, supaya ada petinggi-petinggi di atas yang bisa monitor ini atau mendengarkan. Insya Allah, ya. Dan bisa mendapatkan di sini bantuan seperti pemecah ombak. Karena jujur saya katakan bahwa untuk APBD tidak mampu untuk membiayai penahan ombak ini. Ini paling dibawa provinsi atau ke pusat. Jadi pesan kami itu mudah-mudahan ada petinggi-petinggi di atas yang bisa memfasilitasi sampai ke tingkat provinsi dan pusat untuk bisa menjembatani membangun di sini semacam pemecah ombak. Ya, jadi artinya setiap ini jelang bulan 12 begitu, memang masyarakat di sini sedikit waspada begitu ya. Disitulah kalau masuk bulan 12 di sini terasa itu masyarakat kami di sini Bu serba kekurangan. Karena dia memang bukan lagi tidak bisa turun, bahkan dilarang oleh pemerintah bahwa jangan melaut. Padahal hidupnya di sini hanya di laut.
tidak ada taninya. Ada taninya tapi di bagian pertanian juga. Ini jadinya mau panjang saya bertanya ya. Nah, apa yang dilakukan begitu selaku pemerintah di sini? Jadi di sini tuh Bu, itu, ya. rata-rata itu pemancing. Rata-rata nelayan di sini dia punya kayak penggawa. Artinya papa lele. Papa lele, iya. Papa lele ini yang menanggung semua kayak ayam induk dengan anaknya. Kalau masuk bulan begitu tidak bisa melaut. Induknya menanggung. Oh, pantaslah ya, berharap masyarakat di sini seperti tadi disampaikan oleh Pak Desa, mudah-mudahan pemerintah ya bisa memperhatikan, dan setelah acara ini mudah-mudahan itu akan ada, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Iya, jadi seperti itu ya Pak Desa ya. Injuk kisah pemecah ombak. Nasi gitu. Oh, kamu jadi daliannya tumpah nih ombak apa? Pemecah ombak. Katanya abrasi kamu anjo. Jadi njo ombak kapun tetap masakin tama anjo rengit buntu. Oh, betul sih. Iya. Jadi sari-sariku nya kapilangeri lanjut ke aneri acara coba-coba namang kasar di Sibalidi dan nangga nia inggi tawa ibu sebentar, kemudian juga kita akan bersama ownernya. Jadi nomor telepon yang bisa Anda hubungi untuk bergabung di acara Ta'anen Tamak Maki Mary 0811 400 9250. Iya. TK Pak Desa. Jadi saya minta paham. Oh, lapar udah Maki. Oh, tidak pernah. Oh, lapar udah Pak Desa. Udah dibutuhkan ginjal. Oh, udah dibutuhkan ginjal. Iya, jadi pernah kamarnya pendak. Sahabat, tahukah kamu, ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan.
Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat hompimpa alium gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan hompimpa ini mulai tersingkirkan. Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Iya, saribata malak biriku, rusak-rusanaku yang ngasekna. Minro kisekuni ri acara cobe-cobe na Makassar, masih ki di rumah makan Baruga Juku Ejaya. Jadi tadi sahabat budaya, Pak Desa ada kegiatan di Makassar, jadi untuk sementara mengalihkan ke sini ya. Di depan kita ini dengan menu-menu yang ada, olahan rumah makan Baruga Juku Ejaya. Ya, Ibu Najwa, ahli gizi kita, kemudian Deng Ugi, owner pengelola rumah makan ini. Nah, aneh pun aku cini kintrin nih Deng Ugi, niak mi Juku Eja lek bakmi tunu, ikan bakarnya, kemudian semua serba seafood di Deng Ugi. Niat tomi anne kapang, ane kapangnya cumi-cumi atau iya, apakah? Pilet, ikan goreng. Iya, ikan goreng. Niat tomon jomai doan, niat mi cumi-cumi na, niat tomi poeng ricat-ricat taipana, niat tomi poeng dange lawi-lawi. Oh iya, lawi-lawi. Dan salah satunya di sini yang paling unik kucini anjoganga, niat rate garnisna, ia menjuk kapang Rudi Bayau tuing-tuing. Iya. Jadi sebelumnya Dengugi, Ibu Najwa, saya sampaikan juga untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, silahkan menelpon ya, nomor teleponnya di 0811 400 9250. Cocok minjo dengai, jempol namanya ke dengai, pakakas saking nyawai ya. Iya. Jadi Dengugi, ane juku kato, ane singaman ni segar-segar ngaseng kuci ini, ane juku na tengaman ni nerangangki atau ka niat memantong yang pengumpul kamanjo. Iya. Iya. Andre juku ka kan kama mesinnya papikang. Oh, dia papikang di. Iya, jadi kan dalek kang anda luar pak balukanga nya pak balukan juku. Oh. Iya, jadi langsung keluar juga anjor di balukang. Jadi anjor mali si gampang yo niat jadi nelayan puding. Iya. Nelayan sendiri anjir langsung kualer di anua. Di nelayan anu. Inyo kiale rebakai atau kan ya gopo-gopo nek gentung-gentung. Oh iya, bergantung di sini. Kalau di sini bergantung. Ada juga per ekor. Oh iya. Dengan harga-harganya. Iya, harga. Cukup terjangkau tuh di kapan dia. Terjangkau. Singkat matong inyo yang ngasen cumi-cumi kan. Iya, cumi, udang. Iya. Tapi ini pun nani olahan kamayan ini singkama anjo doang pun ane ero kan kota nang ini olah apa rena bumbu apa kan ya kucing rateri ya anu jo parape. Oh parape ini kate langsung terjun di dapur atau kan niat Stefna kamanjo niat papalu tak? Iya niat papalu tapi ni pawai kan apa kamen tetap kate di belakang layar. Iya ada pasti. Iya. Nah anjo poeng apa singku kana singkaman nih menu-menunya menu andalan nan rini riantara yang saya kira anjore menu andalan nan rini rumah makan. Ane gangang. Oh iya. Iya ada campuran telur ikannya.
Sama kelornya, buah kelornya. Oh, jadi kelor Iya, anjo. buah kelor. Oh, Iya. kukana anu injo dengugi apa sengarena terong Buah kelor itu. Ilom Campur-campur ki buah kelor, Lamponan bodong-bodong. tuh. Ucine ki beng. Ini nih. WDE. Iya itu yang panjang ya. Oh, aneh buah kelor. Iya, buah kelornya itu. Aneh bodong-bodong bodong-bodong itu terong. Iya. Terus aneh rate garnisna ayam ini anu iya. apa sengarena nje? Telur tuing-tuing. Tuing-tuing. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengai nampai ku anu teh apa njo? Oh, nampai pa ya sabar-sabar makin pain. Iya. Kemudian ini kaitan anak ke Meka Rondri, Ibu Najwa. Ibu Najwa ini kan sudah dilihat nih semuanya olahan-olahan seperti ini. Ini dalam mengolah ikan seperti seafood ini sama juga dengan raca taipa. Kemudian ini kalau dari segi gizinya nih Teka Motoseng, Bu. Iya. Jadi setelah saya lihat ini menu yang ada memang betul-betul gizi yang tinggi. Iya. Ini mengandung banyak gizi ini. Iya. Kita lihat dari ikannya, ada udang, ada kepiting. Ini memang semua bahan yang ada di sini ini mengandung nilai gizi yang tinggi. Jadi tidak luput juga dari kandungan gizi yang lain seperti ini kayak cumi-cumi ini ada kandungan kolesterolnya. Jadi bagi orang-orang yang menderita kolesterol atau hipertensi atau jantung kalau bisa itu dikurangi. Iya, jadi inja Om Oki, Om Anca, denangga ini nih cumi-cumi lompona, tapi awas kolesterol. Tena nak kuliah ke mangali bagi antas sinam. Tapi tunggu dulu Bu, ini kan tinggi kolesterolnya. Kulekutenya apa sih istilahnya apa di penawar begitu, angan reki kamainjo atau seperti apa misalnya? Iya, karena saya lihat di sini ditumis. Ya, ini menambah lagi pakai minyak toh. Minyak kan itu mengandung juga kolesterol, mengandung lemak. Ini juga bahkan bisa menambah lagi. Barangkali bisa dengan dibakar saja tanpa ada pakai minyak, pakai lemak. Iya, begitu. Kecuali pun namanya ya ada permintaan ya Bu ya. Saya mau kasih yang digoreng yang taruh ke bumbu-bumbu. Oh tidak, saya mau saya yang dibakar ke kolesterol bela malak. Polos, dibakar polos. Iya. Oh niatnya kan menjadi. Iya bisa kalau ada request. Oh jadi di request seperti itu. Iya. Jadi ada pun yang saya lihat di sini ini semua bagus dimakan bagi yang tidak ada resikonya. Jadi artinya toh dengan angga odesi Bali pelan-pelan ki. Tapi kalau misalnya dicicip ini yang 1 ekor toh Ibu Najwa atau 1 ekor mungkin kita ambil lah ya paling tidak sepotong atau 1 potong begini mungkin bisa Ji. Kalau yang satunya lagi ini ada seperti lawi-lawi. Oh ya, ini juga lawi-lawi laut ini mungkin jenisnya ini rumput bagus laut. sekali ini Bu. Ini tinggi sekali dia punya kandungan yodium. Ya ini itu yodium itu yodium untuk mencegah penyakit gondok. Oh Masya Allah. Iya. Ini jadi dia ini bagus sekali untuk orang-orang yang menderita penyakit gondok. Karena dia mengandung yodium yang tinggi. Kemudian dia juga ini mengandung vitamin D. Oh. Iya. Tapi ini punah olahannya, cara mengolahnya memang tidak tidak digoreng, tidak direbus atau diapa atau langsung saja. Iya, langsung saja. Kayak yang saya lihat di sini dia dikasih makan dengan ikan paluk mara. Dia enak itu dengan ikan paluk mara. Iya. Paluk kacin akan mengkasar. Paluk kacin deh, masak kuning jangan biasa bilang. Iya. Ini Daengugi. Aneh kucini apa sebenarnya cukup paluk maraya agak besar besar kepalanya kapan ini? Iya. Tidak besar kepala dia. Tapi ikan apa itu? Kakap merah. Oh. Istilahnya Bambangan. Nah, kakap merah enak. Om Ruli, kakap merah Om Ruli. Dipilet itu kepalanya sama tulang dimasak. Iya. Dagingnya kita goreng tepung. Terus kalau ini cuminya, ini cumi, ya ini juga saya mau tanya ini sama ahli gizi tak. Ini kan begini, ada orang yang masak memang sengaja nak kasih turungi ini hitamnya. Tapi ada yang bilang, jangan kasih turun hitamnya. Kenapa ada hitamnya dikasih turun hitamnya toh tinta anak-anak. Ini dari segi gizi ini, Ibu Najwa
sebenarnya seperti apa? Memang ada pengaruh ke gizi atau memang pengaruh ke kesehatan ini tinta cumi-cumi? Kan nyaman tuh injo dengugi na puna anu naji injo cumi injo lena puna tena bukan rasa cumi dirasa Jangan kalau naik, tidak iya. ada ki ini Enak, tinta-tinta nak ikut. Iya, seperti apa itu? Iya. Ini Iya. kalau kita kasih turun hitamnya, Iya. ini juga hitamnya ini yang paling banyak mengandung kolesterol. Oh, Iya. Jadi biasanya bagi orang-orang yang ingin sehat, ini tergantung dari cara memasaknya. Iya, Tergantung iya, dari iya. cara memasaknya. Jadi kalau memang kita tidak membutuhkan lemak yang tinggi, ya kita bakar saja Kak, atau dimasak saja tanpa pakai minyak. Iya. Itu lebih aman dibanding dengan kemudian kan tidak, kalau dikasih makan begitu tidak turun tintanya. Ini tintanya yang bikin enak, yang ada kandungan lemaknya. Nah, itulah yang biasa menyebabkan biasanya kolesterol biasa meningkat. Iya. Jadi tentu dengan gede cara pengolahan juga di sini. Tetapi kembali lagi ke apa yang di request, apa napala ka anjo konsumen ka, pelanggan ka ya Juni. Tapi yang pastinya tersedia ngasih yang kamu jadi gede. Tersedia. Misalnya main ringan ternyata pun paket murah. Iya. Dengan harga terjangkau, dia mau campur juku tunu, juku sanggara, doang, udang goreng atau mau dibakar, cuminya mau dibakar, dimasak, digoreng. Iya, kalau di sini di Bargo Juku Ejaya. Iya. Tentunya. Iya, jadi memang begitu ya. Iya. Jadi pokoknya fasilitasnya ada semua. Iya, ada. Jadi namanya seafood ngasem. Iya. Jadi nakel aku tak nangasing ribu sinampe ku 400.000 Najwa. Ini kan selama ini kita mengolah rumah makan ini. Pasti nih seng karena ane juga kah segar inji. Ini ikan masih segar. Apanya yang dilihat? Ini tiap mide nganu kapang terus. Itu bagaimana cara kita bisa membedakan ini ikan yang mungkin apa sengen juga kalau dia gurih. Iya toh? Kalau di sini ikan rata-rata sengen beru anu segar. Iya. Anu segar ngaseng yang dari kubali. Kambang kana puna juku anu atau asan apa ni anu tapi punan rini rile longa rilana tinamantong juku sallo juku beru mantong. Iya. Jadi memang ada apa anu nanti puna juku beru, juku segar apa cirina ya. Terserah kan atala sa inji nyon rini ya ni bali. Oh iya. Matana apa? Jadi masih sana jernih matanya. Iya. Kemudian sana tong masih merah segar Iya, begitu iya. deh. Iya. Nah ini ke Ibu Najwa kandungan gizinya itu, kandungan gizi. Kan ini kodong dibilang tingkat kehidupannya masyarakat kan beda-beda. Nah ini kandungan gizi yang ada pada jenis-jenis ikan ini, ikan segar dengan yang mungkin setengah-setengah segar begitu. Seperti apa ini Bu Najwa? Iya, jadi yang perlu dulu kita tahu bahwa kalau kita membeli ikan, ya kita harus memperhatikan dulu ikan yang segar karena memang sudah jelas bahwa kandungan gizi ikan segar itu dengan ikan yang tidak segar itu memang sudah beda. Karena jadi kalau kita mau melihat atau mau membeli ikan yang segar, kita harus melihat insannya dulu. Insannya itu masih merah segar, kemudian dia masih berlendir. Jadi dia insannya itu masih mengeluarkan lendir. Kemudian kalau kita tindis dia punya ikan itu dia tidak lembek, dia masih keras. Nah, ya itu. Jadi kemudian juga sisiknya itu masih kelihatan segar. Dia biasa kan kalau ikan yang sudah itu kayak kelihatan memang dia agak lama, agak kelihatan sudah tua, kalau memang dia memang dari dia sisiknya begitu. Dari sisiknya biasa dia agak layu, agak tidak kurang segar. Kita lihat kalau memang itu ikan yang tidak segar. Itu. Iya. Jadi untuk kandungan gizinya memang beda dengan ikan segar, dengan apalagi sudah dimasuk di kulkas itu sudah perubahan zat gizinya itu sudah berubah. Iya, terus begini, Ibu Najwa ini dalam soal mengolah ikan yang bagaimana sebenarnya yang bagus untuk cara mengolah ikan agar zat gizinya itu tetap terjaga begitu, tidak lumer bahkan hilang mungkin. Iya.
Jadi untuk cara pengolahannya itu alangkah bagusnya itu ikan yang langsung diambil tanpa memasukkan dulu ke dalam kulkas. Karena kulkas juga mempengaruhi zat gizi suatu ikan. Kemudian cara pemasakannya itu tergantung dari kita, selera kita bagaimana. Karena selera kita itu nafsu makan itu kita kan sesuai dengan selera kita apa yang kita inginkan. Jadi untuk kandungan gizinya ataukah kita memasak ikan itu jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama atau jangan terlalu masak karena ini juga mempengaruhi zat gizi dari bahan makanan tersebut. Iya, ini juga ada yang bertanya ya. Ya, terima kasih buat Puan Budong yang bertanya ini kaitannya dengan cumi-cumi. Ini caranya mengolah cumi-cumi. Ada pendapat mengolah cumi itu cukup 3 sampai 5 menit ya. Iya, 3 sampai 5 menit. Tapi ada yang bilang, "Ih, masih keras, Ki." Dia olah sampai selama-lamanya begitu. Nah, sebenarnya ini kalau cumi saya ke Dengugi dulu. Berapa lama sih mengolahnya cumi-cumi ini? Biasa kan Kak Doroki nampak biar lama dikunyah tidak hancur begitu. Teka makate dalam pengolahannya khususnya cumi-cumi ini. Alhamdulillah, ini 10 menit kemanja yang dibakar, yang direbus dibakar, semuanya. Oh iya, jadi tidak. Alhamdulillah, Andrinde anu masakannya kama cumi-cumi bakar. Alhamdulillah tidak keras kalau sudah dibakar sama dimasak. Iya. Kalau Ibu Najwa, bagaimana prosesnya kalau khusus yang satu ini kuliner satu seafood yang satu itu tuh? Kalau saya sih ya cara pemasakannya itu ya seperti yang tadi yang sesuai dengan selera yang kita inginkan. Adapun pemasakannya itu memang kalau yang terlalu lama kan memang terlalu lama pemasakan artinya masakan itu sudah masak sekali itu kan tidak bagus juga. Tidak bagus dikonsumsi juga, artinya nilai gizinya juga agak berkurang. Gitu. Iya. Nah ini kalau ke Dengai, Maika Senri, Dengai, ini ikan dalam ikan jenis apa yang pastinya ikan merah begitu Bu, ikan merah yang paling banyak di sini. Tapi mungkin ada ikan yang susah didapat, tapi tetap harus dicari sama pelanggan begitu. Ini bagaimana kita mengantisipasi ini? Ikan marling biasanya juga ada yang cari. Ikan apa? Ikan marling. Marlin? Iya. Ada namanya ikan marlin? Iya. Iya. Tinggi tahu gizinya itu. Iya, ikan marlin. Tapi memang inyo pun didatangkan oleh nelayan atau kita yang pergi mencari? Biasanya ada juga yang dapat itu nelayan. Iya, jadi kita beli per ekor panjang itu dia punya ikan. Iya. Jadi ikan marlin ya, marlin, yang memang kita ini cari. Nah kalau itu di kandungan gizinya ikan marlin ini kalau Bu Najwa, tadi kita sebut sempat bisik, memang banyak nilai gizinya. Kalau marlin itu termasuk ikan yang tinggi zat gizinya, di mana ini juga omega 3-nya tinggi. Ini untuk kecerdasan anak, jadi ibu hamil juga itu bagus untuk mengkonsumsi ini. Kemudian ibu balita bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otaknya. Iya, jadi seperti itu. Nah, ke Ibu lagi nih, kalau bulan-bulan ini yang jenis ikannya itu di bulan-bulan berapa? Apakah seperti tadi dia sampaikan Pak Desa, bulan 12? Iya. Kalau bulan 12 biasa susah ikan. Jadi kita sampai ke Bebak juga biasa cari. Atau ada yang dari Sinjai kan biasa, ada ke Sinjai nelayan juga. Jadi biasa kita di situ ambil. Jadi memang ada bulan-bulan tertentu begitu, Bu Desadi. Tapi tetap ini pada bulan-bulan itu tetap buka juga. Tetap buka setiap hari. Dan pada saat-saat apa yang mana warung makan ini begitu banyak kewalahan begitu, Dengugi. Ya alhamdulillah di sini kita mengumpul. Biasanya kan kalau angin kencang itu nelayan tidak turun. Jadi kalau banyak ikan kita menampung. Kan biasanya saya tidak mau ambil ikan lain di luar di sini dilelang. Itu mengtakutkan kualitasnya. Iya. Jadi artinya tetap kita mempertahankan kualitas dari rumah makan Tak ini. Iya, jadi sahabat budaya masih kita terus di acara Cobek-Cobek Namangkasara. Ini saya ke Ibu Najwa.
yang paling susah makan itu misalnya makan ikan ya, anak-anak. Nah, ini apa tipsnya supaya anak-anak itu mau makan? Atau kita lah ya, biasanya kan sekarang pilihan menunya dengan masakan siap saji ya. Itu susah untuk, bahkan tidak dilihat biasanya yang namanya ikan ini. Ini bagaimana Bu Najwa tipsnya? Iya. Jadi karena anak-anak itu biasanya dia tidak suka makan ikan, jadi sebenarnya itu harus diperkenalkan semenjak dia mulai makan. Jadi dia umur 6 bulan itu harus memang diperkenalkan untuk makan ikan. Jadi biasanya kan ibu-ibu itu memberikan makanan pada anaknya itu dia campur-campur. Dia campur telur, dia campur sayur, dia campur ini. Jadi anak itu tidak bisa membedakan yang mana sayur, yang mana ikan, yang mana yang lain. Jadi ini yang sebenarnya cara pemberian makanan yang salah, PMT yang salah bagi pendamping makanan bagi balita yang masih menyusui. Jadi sebenarnya itu dalam pemberian PMT ASI itu harus kita pisah-pisah. Jadi harus dipisah ikannya, harus dipisah sayurnya, harus dipisah dengan nasinya supaya dia kenal. Oh bahwa ini rasa ikan, ini rasa sayur, ini rasa nasi. Itu. Jadi memang harus diperkenalkan sejak dini. Iya, jadi kepiawannya ini ibu-ibu ya. Apalagi memang ibu-ibu muda sedapat mungkin bisa tahu kaitannya dengan gizi khususnya ikan. Tapi ada satu lagi nih Bu Najwa, ini apakah fakta atau mitos? Nah karena kalau orang yang habis melahirkan jadi banyak makan ikan, kurang bagus kibede. Lebih bagus makannya ke ini, makanan jenis makanan lain. Nah ini menurut kita iya. Apakah betul itu fakta atau ya mitos begitu? Jadi yang selama ini sih saya tidak pernah dengar yang seperti itu, bahwa kalau makan ikan pada saat melahirkan itu tidak bagus. Kayaknya itu adalah mitos karena justru dianjurkan untuk mengkonsumsi ikan. Karena kalau kita tidak mengkonsumsi ikan, itu kan ikan nilai gizinya itu berpengaruh, apalagi ikan itu mengandung omega 3. Kemudian ikan itu, kandungan ikan itu kalau kita tidak makan ikan, kulit itu kita akan kusam. Jadi seperti tidak segar, kayak tidak segar kalau kita tidak mengkonsumsi ikan. Iya, baik. Iya, jadi sahabat budaya masih di sini, kayaknya kita sudah mendekati ini penghujung. Ngapa nanya meden nangga? Niat metode nangga dede. Oh, den nangga desi Bali. Mae maki niat mita talai. Mae makin rinne. Boya ki anu rong kadera. Bani-bani ken rinne. Ki pilai mamin rinne kerea ero laki kak do. Kan nih waktu nami kak do lompo. Nasinya lagi. Iya. Jadi alhamdulillah ada nangga. Lebak untuk sumpah cari-cerita. Nah, anda mungkin sebelum nih tunggu kini pasti buntu lantak dari acara cobe-cobe na Mangkasar dari Ibu Najwa sebagai ahli gizi, mungkin ada hal-hal yang ingin kita sampaikan kaitannya dengan gizi pada ikan dan bagaimana membudidayakan ayo makan ikan. Iya. Ya, terima kasih. Jadi pesan saya, perkenalkanlah ikan sedini mungkin supaya tidak ada lagi anak yang tidak mau mengkonsumsi makan ikan. Kemudian sejak dini juga, terutama ibu-ibu hamil juga harus mengkonsumsi ikan untuk pertumbuhan dan perkembangan otak anak, untuk kecerdasan anak tak. Jadi marilah kita membudayakan untuk makan ikan supaya kita terhindar baik dari penyakit-penyakit degeneratif seperti jantung, kolesterol. Jadi kita harus memperhatikan untuk sering makan ikan. Makin supaya kisahnya degeneratif. Makal lagi desi Bali. Ngapa Delia? Ngapa lagi repe-repe sih? Repek sini. Ngapa makal lagi desi Bali? Kapunan ikini kineri dalikan Delia. Alhamdulillah. Sehat memantong. Sehat gede. Ini sore kita mangan rejuku supaya banyak ini tidak iya. Karena atas hasil kerja tangan dinginnya Dengugi dan timnya. Nah, kata Dengugi mungkin ada hal-hal yang ingin kita sampaikan kaitannya dengan makan ikan. Ayo makan ikan.
Ya khususnya bagi masyarakat terinspirasi kapan juga nak balu-balu toma ki kaman ni ane juga kan ni perkenalkan tongi meri si konto saribat pantai. Si kama tahu kamagi weekend atau hari libur atau lek bagi rapat si kama ibu kepala sekolah, kepala desa. Kalau ada rapat-rapatnya atau seperti Ibu Najwa, gasing kali bagi rapat, rapat tanpa, ini maki kado dari baru gaji Jaya. Seperti programnya Pak Bupati, bilang ayo kita kalar makan ikan. Iya, jadi tempatnya di warung makan Juku Jaya. Iya, ada programnya Bapak. Iya. Makan ikan bakar, kita kalar. Iya. Jadi kamu jadi berharap Pak semuanya. Iya. Jadi terima kasih ucapkan Mary Pak Desa, di Ibu Dokter, iya Ibu Najwa, kemudian juga Daengugi Nadi, segang yang ngaseng masyarakat Kabupaten Takalar khususnya di Galesong Kota dan juga Saribata Malak Birikunia Kak Pilangiri. Iya. Jadi ni paling pasubuntulan tapain dia hari acara cobe-cobe namang kasara untuk ane aloa langsung baturi rumah makan baru Gajuku Ejaya asuhan Haji Suwardi Esos Demangka dan Ibu Daengugi Mami rini rumah makan denang Juku Jaya, lamur jerini, 15.000. Iya, nasi sayur. Jadi penakamannya terima kasih sekali lagi ya semuanya. Si Buntul Kitsen Salang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI Makassar